Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Sesosok mayat perempuan ditemukan di salah satu penginapan dalam keadaan Korban ditemukan sekitar 23.00. Sebelum kejadian diketahui korban sempat menginap di Wisma bersama seorang laki-laki. Baru kemarin ini, Indonesia kembali dikejutkan dengan ditemukan mayat pada salah satu penginapan di Yogyakarta yang sudah dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan 62 potong bagian kecil. Korban merupakan janda dengan 2 anak, satu masih berusia 8 tahun, masih SD, dan adiknya masih berusia 1 tahun. Pelaku bernama Heru Prasetyo, seorang pemuda yang berusia 24 tahun. Pada pukul 1 siang pada hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2023, Heru sang pelaku melakukan check-in di sebuah penginapan di mana dia membayar 60.000 untuk check-in 6 jam. Setelah 1 jam dia check-in pada pukul 2 sore, Heru dan motornya meninggalkan tempat penginapan itu untuk bertemu dengan si korban. Mereka bertemu di depan sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Dan sekitar pukul 3:15 sore, Heru bersama dengan si A kembali ke penginapan tersebut. Dan diperkirakan pada pukul 3:15 sore sampai waktu jam 7 malam adalah waktu di mana kejahatan itu terjadi. Pagi masih ketemu, sore ABH udah nggak aktif. Hari Sabtu itu nggak pamit pulangnya atau apa? Enggak. Makanya saya sampai jam 6 jam 7 nggak pulang. Tapi udah HP. Menurut keterangan dari Direktorat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra, kejahatan ini diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi tepat di bagian belakang kepala korban. Dan itu dilakukan sebelum sang korban bersiap-siap untuk menanggalkan pakaiannya karena mereka hendak berhubungan. Melihat sang korban yang tidak berdaya, Heru pun langsung menghabisi sang korban menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Selanjutnya si korban dibawa ke kamar mandi untuk dilakukan mutilasi. Pada pukul 7 malam, Heru sadar bahwa waktu untuk melakukan mutilasi ini tidak cukup. Akhirnya dia keluar untuk memperpanjang sewa kamarnya dengan membayar uang 100.000. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Heru melarikan diri ke kampungnya di Temanggung, Jawa Tengah. Di mana di hari bersamaan dia melarikan diri ke Temanggung, para petugas penginapan bersama polisi menemukan korban di dalam kamar mandi dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dengan tubuh yang sudah dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan 6 potong bagian kecil-kecil. Dan polisi pun melakukan olah TKP dan ditemukan barang-barang bukti. Yang pertama ada pisau komando atau bayonet, pisau biasa, pisau cutter, besi, dan beberapa pakaian. Serta ditemukan juga KTP milik seorang pria bernama Heru yang ditinggalkan di resepsionis saat dia melakukan perpanjang kamar. Karena sudah menemukan KTP itu, polisi langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya Heru. Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, polisi akhirnya membekuk sang pelaku Heru di rumah salah satu anggota keluarganya di daerah Temanggung. Menurut Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra, antara korban dan tersangka ataupun A dan Heru merupakan sudah saling kenal. Mereka kenal lewat Facebook pada bulan November tahun 2022 dan sudah beberapa kali ketemu untuk berhubungan. Motif terhadap perempuan muda di sebuah penginapan di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta terungkap. Heru mengaku tekad menghabisi sang korban untuk menguasai hartanya karena dia terlilit hutang pinjaman online dari 3 aplikasi yang berbeda sebesar 8 juta rupiah. Akhirnya, Heru ini berkedok mengencani korban dan semuanya terjadi. Terlilit hutang pinjaman online. Dan kenapa dia memutuskan untuk mutilasi? Karena untuk menghilangkan jejaknya. Dan Heru juga mengaku setelah memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, dia berniat untuk membuang potongan-potongan tersebut ke toilet. Dan niatnya dia membawa tulang-tulang yang tersisa dimasukkan ke ransel dan dibawa kabur. Dikarenakan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, Heru pun berubah pikiran. Di tengah proses yang sulit, dia sempat pergi keluar dari penginapan, mencari warung dan makan dan minum di warung tersebut. Di saat itu pula
Heru memutuskan untuk menghentikan proses mutilasinya dan dia kembali ke penginapan untuk mengambil barang-barangnya dan meninggalkan TKP, kemudian kabur untuk melarikan diri. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kasus ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang dimana dijelaskan pada pasal 104 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah genosida, pembunuhan sewenang-wenang tanpa putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus ini sangat miris yang membuat kita harus berhati-hati atas siapa yang kita percaya ataupun siapa orang-orang yang kita kenal dari media sosial, karena yang kita lihat di media sosial belum tentu itu yang sebenarnya. Bisa jadi orang ini akan terlihat baik apabila dia ingin dipercaya bahwa dia itu baik. Wah, kasus yang mengerikan. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan diharapkan tidak ada kasus seperti ini lagi. Semoga orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta doa yang terbaik untuk si korban. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.